Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi YouTube channel aku. Dan kali ini aku bakalan membahas tentang pendekatan mikir. Kalian tahu nggak sih apa itu pendekatan mikir? Jadi pendekatan mikir ini merupakan pendekatan yang baru aja dikenalkan oleh Thanato Foundation, dimana diharapkan dengan adanya pendekatan ini pembelajaran bisa berjalan lebih aktif daripada menggunakan pendekatan yang sudah ada. Kalau kalian penasaran dan pengen tahu apa aja tujuan dari ataupun keunggulan dari pendekatan mikir ini, don't skip for watching. Jadi, metode mikir ini dikembangkan dengan maksud agar pembelajaran atau subjek belajar mampu diajak untuk kreatif, kolaborasi, dan bekerja sama dalam tim, serta bersikap kritis selama proses pembelajaran berlangsung. Sebab kondisi pembelajaran di kelas selama ini pun masih dinilai rendah karena mahasiswa ataupun peserta didik hanya melakukan pemahaman konsep pembelajaran, sehingga perlu adanya strategi pembelajaran aktif untuk meningkatkan hal itu, agar semua mahasiswa ataupun peserta didik terlibat aktif dalam semua kegiatan pembelajaran. Jika dihubungkan dengan kurikulum 2013 yang berlaku saat ini, yang senantiasa mengedepankan pendekatan saintifik dan konstruktif, maka metode ini juga sangat bisa diterapkan. Skenario pembelajaran merupakan urutan atau rangkaian kegiatan proses pembelajaran yang disusun oleh seorang guru agar suatu proses pembelajaran terjadi sesuai dengan yang diinginkan dan tercapainya tujuan yang diingin dicapai. Skenario pembelajaran akan menjadi acuan proses di dalam kelas agar berjalan sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Skenario juga dibuat dengan sengaja oleh seorang guru ataupun dosen agar dalam pembelajaran terjadi proses komunikasi interaktif atau active learning bersama peserta didik dengan menggunakan berbagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga seorang dosen ataupun guru harus memiliki keterampilan untuk menyiapkan skenario pembelajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Keterampilan menyiapkan skenario pembelajaran adalah suatu keterampilan dalam mendesain atau merancang langkah-langkah kegiatan pembelajaran, di mana berisi pendahuluan, inti, dan penutup, dan memilih metode media pendekatan yang tepat dan sesuai. Semua ini dilakukan agar dosen ataupun guru maupun peserta didik dengan mudah menjalankan dan memahami proses pembelajarannya. Selain pentingnya berbagai inovasi pembelajaran aktif di tingkat sekolah dasar dan menengah, maka di tingkat perguruan tinggi atau kampus juga diperlukan dikembangkan strategi perkuliahan atau pembelajaran aktif. Dengan metode mikir, dosen ataupun guru dapat mengarahkan mahasiswa atau peserta didik agar lebih aktif, kritis, inovatif, dan komunikatif. Sebab metode mikir ini akan menuntut mahasiswa ataupun peserta didik lebih aktif terlibat dalam upaya melakukan percobaan, pengamatan, dan pengolahan informasi. Kemudian, peserta didik harus mampu bekerja sama dan berkolaborasi dalam suatu kelompok untuk memecahkan masalah atau problem solving. Kemudian mempresentasikan hasil kerjasamanya di hadapan semua teman-temannya. Selanjutnya, selain metode ini mampu menciptakan perkuliahan ataupun kegiatan pembelajaran lebih aktif, metode ini juga sangat simpel dan sederhana, maka mampu untuk menyusun skenario pembelajarannya sehingga tidak akan menyulitkan para guru ataupun dosen dalam mempersiapkannya. Tentu hal ini relevan bagi seorang guru yang telah mengajar maupun para mahasiswa calon guru yang juga dapat mempelajari metode ini untuk nantinya bisa diimplementasikan pada saat telah menjadi guru di sekolah dasar. Metode mikir adalah unsur dari pembelajaran aktif yang baru dikenalkan oleh Thanato Foundation. Tim program pintar Thanato Foundation pada 2019 menyampaikan unsur-unsur kegiatan pembelajaran aktif dengan metode mikir ini yang terdiri atas mengalami, interaksi, komunikasi, dan refleksi. Di mana di dalam 4 poin tersebut terdapat bagian-bagian lagi
Pada mengalami ada mengamati, di mana mengamati ini adalah mengajukan pertanyaan yang jawabannya hanya dapat diperoleh melalui pengamatan. Yang kedua ada melakukan eksperimen, di mana dengan memberikan tugas atau mengajukan pertanyaan yang jawabannya hanya dapat diperoleh melalui eksperimen atau penyelidikan. Yang ketiga ada berwawancara, di mana kita dapat meminta peserta didik mengumpulkan informasi tertentu dengan mewawancarai narasumber dengan panduan wawancara. Terus ada menyelesaikan proyek, di mana memberi tugas menyelesaikan proyek tertentu yang berpandu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dan yang terakhir adalah menuliskan karya sastra atau artikel, di mana dengan memberikan penugasan pada karya. Yang kedua ada interaksi, di mana pada interaksi itu ada beberapa pembagiannya, di mana dalam interaksi itu ada berdiskusi. Pada berdiskusi ini dimaksudkan adalah menyajikan masalah atau pertanyaan untuk didiskusikan dan meminta tiap anggota kelompok untuk berpendapat. Yang kedua ada bertanya, di mana pada pertanyaan ini mengundang peserta didik untuk bertanya. Yang ketiga ada meminta pendapat, di mana dapat dilakukan dengan menyajikan fakta, terus meminta peserta didik memberikan pendapat tentang fakta tersebut. Terus memberikan komentar, di mana dengan mengundang peserta didik untuk berkomentar dengan hal tersebut. Terus bekerja dalam kelompok, di mana dengan memberikan tugas yang cocok untuk dikerjakan secara berkelompok. Terus saling menjelaskan hasil kerjanya, di mana dengan meminta kelompok untuk saling menjelaskan hasil kerjanya atau mempresentasikan hasil kerjanya antar kelompoknya. Terus yang terakhir adalah menjawab pertanyaan guru, di mana dengan menjawab atau mengajukan pertanyaan. Yang ketiga ada komunikasi. Adapun yang mencakup menjadi bagian komunikasi adalah mendemonstrasi atau meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan. Terus menjelaskan, di mana meminta peserta didik untuk menjelaskan. Yang ketiga ada bercerita, meminta peserta didik untuk menceritakan sesuai pengalaman. Terus melaporkan, di mana meminta peserta didik untuk melaporkan hasil lisan atau tulisan. Yang terakhir adalah mengemukakan, di mana meminta peserta didik untuk berpendapat, berbicara, ataupun menjawab. Yang terakhir adalah refleksi, di mana ada pembagian dari refleksi ini adalah memikirkan kembali hasil kerja, di mana mempertanyakan dan meminta peserta didik lain untuk memberikan komentar atau melakukan refleksi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa mengalami dalam belajar melibatkan banyak indera sehingga pemahaman konsep akan lebih mantap. Terus pada interaksi dapat mendorong peserta didik untuk mengungkapkan gagasan dan merefleksikan diri sehingga menunjang pula pemahaman konsep secara baik. Yang selanjutnya ada komunikasi, di mana dapat memotivasi peserta didik untuk berani dan lancar dalam menyampaikan pendapat dan gagasan. Dan terakhir ada refleksi, di mana memunculkan sikap untuk mau menerima kritik dan memperbaiki diri, baik gagasan dan hasil karya maupun sikapnya. Perlu dipahami bahwasanya unsur-unsur pembelajaran aktif atau metode mikir ini bukan suatu urutan kegiatan. Dari kegiatan unsur juga dapat menjadi beberapa kali bahkan muncul bersamaan dalam suatu proses pembelajaran. Oke, sekian dulu video aku tentang pendekatan mikir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye bye. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter.
matter how